Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Sobat Adrini sekalian. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang masih lanjutan video kemarin untuk pembuatan panel ATS AMF. Kalau di video sebelumnya kita sudah memberikan gambaran tentang bagaimana menyusun dan menata komponen bahan material untuk di base plate panel. Kali ini saya akan mengetengahkan bahan-bahan yang terlihat di depan saya ini. Ada berbagai macam yang merupakan bahan aksesoris yang akan terpasang di bagian depan panel atau front panel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan petunjuk teknis bagaimana menata, memposisikan bahan-bahan yang ada di bagian front panel ini. Oke. Nah, bahan-bahan yang ada di depan saya ini sudah tersedia, tentu yang merupakan bahan yang akan kita pasang di bagian front panel ini. Ini lebar panel yang ada di pintu panel ini 80 x 60. Bahan-bahan yang kali ini yang akan kita letakkan di front panel ini ada meteran, ada ampermeter, voltmeter, kemudian ada untuk frekuensi meter, kemudian ada pilot lamp untuk indikator PLN dan genset maupun loadnya, termasuk juga tombol untuk manual ATS-nya dalam proses untuk on dan off-nya bagian pada ATS baik di sisi PLN maupun genset. Nah, yang tidak kalah penting ada bahan komponen modul itu sendiri yang nanti akan melekat di bagian pintu atau front panel ini. Nah, di peletakan pada front panel ini kita akan memposisikan terlebih dahulu. Biasanya kita sudah tahu bahwa posisi pilot lamp ini selalu berada pada bagian atas agar mudah dilihat. Nah, saya tata dalam bentuk model gini saja dulu supaya menggambarkan nanti posisi masing-masing. Nah, di atas itu tampak nanti ketika PLN sedang on maupun genset on ataupun arus sudah mengalir ke beban. Dari situ kita bisa mengetahui posisi mana yang sedang on dan off dari lamp indikator lamp ini atau lampu indikator ini. Nah, di luar daripada itu kita butuh informasi berapa tegangan, berapa ampere arus yang mengalir. Maka umumnya biasanya setelah posisi pilot lamp kita akan memposisikan yang namanya meteran-meteran ini. Nah, meteran-meteran ini idealnya dibawa dari pilot lamp dan tersusun sedemikian rupa agar simetris terhadap tampak panel atau pintu panel ini. Nah, berikutnya karena ini modulnya satu fase, saya akan letakkan di bagian tengah sini di samping posisinya yang tepat di tengah juga nanti akan menggambarkan posisi modul yang ada di tengah ini akan menjadi titik kontrol terhadap semua bagian-bagian yang ada dalam satu panel. Nah, di panel ini selain modul kontrol nanti kita akan meletakkan tombol emergency stop. Saya letakkan di bagian bawah sini agar mudah dijangkau dan itu nanti menandakan tombol yang akan sewaktu-waktu ditekan jika terjadi sesuatu kondisi yang sifatnya emergency. Kemudian ada selektor untuk manual dan auto. Ini juga bisa diletakkan di sini untuk mudah dijangkau. Dan tombol yang ada yang lain ini kita bisa meletakkan di bagian samping untuk kontrol manual pada bagian ATS. Nah, kira-kira gambaran peletakannya ini seperti ini yang sudah bisa sahabat sekalian bisa perhatikan. Dan tentu pemosisian semua komponen ini harus memperhatikan nuansa estetikanya, simetris antara kiri dan kanan, kemudian nanti dari atas ke bawah dan tepat pada posisi tengah-tengah yang bahan yang harusnya berada di titik tengah, sehingga nanti
kesannya akan ada unsur keindahan maupun enak dilihat oleh mata. Nah, ini kira-kira gambaran sementara. Nanti selanjutnya saya akan lanjut ke pengeboran, terus gerinda maupun pemasangan cover atau modul di pintu panel ini atau front panel ini. Oke, tadi sudah kita simak penataan bahan material di bagian front panel, dan di sini saya perlihatkan bagian pintu panel atau bagian di front panel ini. Saya sudah mengukur titik-titik yang akan nanti kita lakukan pengeboran maupun bagian yang saya arsir untuk meteran yang akan kita lekatkan. Area yang diarsir ini akan kita hilangkan untuk menjadi lubang meteran. Demikian juga untuk bagian modul Adrini nanti akan kita letakkan di bagian sini. Ini semua bagian-bagian yang saya tandai adalah bagian yang menjadi titik tempat melekatnya komponen material, dan sebentar akan kita kerjakan, kita lakukan pengeboran, gerinda dan sebagainya. Oke. Nah, ini gambaran untuk bagian front panel yang sudah kita ukur sedemikian rupa untuk melekatkan material-material yang ada yang harus nanti terletak pada bagian pintu panel ini. Nah, untuk mengerjakan ini kita akan berkenalan dengan tools-tools yang akan kita pakai seadanya ya untuk di workshop kami. Oke, kita lihat toolsnya. Oke. Nah, untuk melakukan pengerjaan pada pintu panel tadi dalam melekatkan komponen-komponen yang mesti terletak nanti pada bagian front panel, kita membutuhkan beberapa banyak tools yang dipakai untuk bekerja dalam mengebor, melubangi. Ya, tentu yang pertama adalah mesin-mesin kita yang akan kita gunakan, yakni bor. Mungkin teman-teman sahabat Adrini sekalian, bor yang kita gunakan bisa yang sebenarnya bor duduk, bisa juga bor tangan seperti ini, baik yang AC maupun DC, tapi saya cenderung menggunakan yang AC. Nah, bor ini nanti tentu harus tersedia mata bor. Sebenarnya bisa yang 3 mili standar paling kecil, ataupun di atasnya juga tidak apa-apa. Nah, 3 mili ini nanti kita akan melubangi dasar dari setiap titik yang akan kita pasangin komponen. Nah, kemudian kita butuh mata bor hole saw. Ini hole saw ini seperti yang kita ketahui, mata bor yang akan kita pakai melubangi bagian plat panel tadi, yang tentu lubangnya sesuai dengan komponen. Di sini saya memiliki mata bor hole saw ini yang 19 mili sama 25 mili. Nah, namun sebenarnya yang dibutuhkan itu ada 22 mili, tapi karena entah di mana, jadi saya akan gunakan ini seadanya dulu. Dan kalaupun hole saw tidak kita miliki, kita bisa menggunakan mata bor piramid. Nah, di sini lubang-lubang dan besaran lubang bisa kita atur dengan mata bor ini. Ini sudah cukup lama digunakan, jadi bagian ujungnya kurang bagus. Tapi dengan menggunakan yang lebih kecil nanti saya akan melubangi lebih besar dengan menggunakan mata bor piramid ini. Nah, tentu ini sepaket antara bornya dan mata bornya. Kalau mata bornya ada tapi nggak ada bornya, ya gimana ngebornya? Oke. Nah, tadi saya gunakan alat mistar siku ini untuk menggaris dan mengatur posisi sedemikian rupa untuk titik-titik yang akan dilubang. Kemudian ada palu atau kita pakai untuk nanti membentuk lubang dasar dengan menggunakan palu ini, dengan cara menggunakan paku untuk menanda pada titik yang akan kita bor. Oke, jadi ini sepasang ya antara paku dan palu. Kemudian bagian yang harus kita hilangkan platnya, kita akan menggunakan gerinda. Biasanya mungkin ada sahabat Adrini yang biasa menggunakan gergaji mesin, tapi saya tidak terbiasa dengan itu dan hanya memiliki gerinda. Dan gerinda ini nanti akan kita pakai untuk menghilangkan bagian plat yang akan dipotong gitu. Nah, tentu bagian akhir dari bagian plat yang dilubangi maupun dihilangkan, lubang yang besar
kita akan haluskan dengan menggunakan alat kikir ini. Oke, itu tools-tools yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pengerjaannya. Nah, di sini ada beberapa titik. Mula-mula kita tandai dulu dengan menggunakan paku dan palu agar nanti pada saat dilakukan pengeboran itu tidak istilahnya titik mata bornya tidak akan lari dari titik yang sudah kita paku ini. Sudah kita tandai dengan menggunakan paku, dan selanjutnya kita akan bor di setiap titik tadi. Pertama kita mulai dari paling atas. Oke. Sebenarnya bisa saja tidak harus menggunakan mata bor kecil dulu ya. Cuma untuk menghindari lubang atau titik yang keliru yang nanti berdampak miring dan sebagainya, maka lebih baik kita gunakan dulu mata bor yang kecil untuk memastikan titik lubang yang akan kita lubangi lebih besar nanti. Oke. Nah, ini bagian nanti yang akan digurinda. Yang saya arsir ini adalah bagian yang akan hilang. Tapi kenapa tidak langsung saya gurinda? Saya buat titik bor dulu agar nanti pada saat digurinda platnya langsung bisa lepas, dan di titik siku ini nanti tidak perlu lagi kita gurinda sejauh bagian garis pinggir dari kotak yang saya bentuk ini. Ini belum saya tandai tadi. Untuk bagian modul saya tandai kembali. Nah, ada yang terlupa tadi satu, kita harus menyediakan kuas untuk menghilangkan hasil serpian-serpian bor ini. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melubangi titik-titik yang sudah kita bor dengan mata bor kecil tadi. Sekarang kita pakai mata bor yang untuk melubangi hole saw-nya. Nah, ini ukurannya yang 19 mili ya. Harusnya kalau yang langsung sama dengan material, diameter lubangnya lebih tepat jadi sekali kerja. Nah, karena saya hanya punya 19 mili dan 25 mili, jadi saya ngakalin lagi untuk 2 kali ngebor. Gak masalah, yang penting nanti bisa tepat lubangnya. Oke, kita mulai dengan pengeboran di setiap titik tadi untuk lubang yang lebih besar. Oke, seperti ini ya hasilnya. Kalau menggunakan hole saw ini platnya akan hilang. Beda nanti dengan menggunakan mata bor yang piramid ini. Itu akan menghasilkan serbuk yang banyak dan cukup mengganggu karena panas. Tapi dengan menggunakan hole saw ini, karena dia prinsipnya menggunakan pisau, dia akan mengikis bagian plat yang sesuai diameternya, lalu kemudian menghilangkan platnya itu, tapi tidak menghasilkan banyak serbuk. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian switch selector manual auto. Karena saya tidak punya mata bor yang 5 mili, entah di mana, saya akan gunakan ini untuk melubangi ini lebih besar. Oke. Sebenarnya tidak dianjurkan ya, harusnya menggunakan mata bor sesuai dengan lubangnya, karena ini merusak bagian panel yang lain. Tapi ya, saya lagi malas nyari entah di mana, saya gunakan ini aja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan alat gurinda ini untuk menghilangkan bagian plat yang nanti melekat komponen. Di sini ada meteran dan di sini ada modul sendiri nanti posisinya.
kita akan hilangkan bagian yang harus hilang. Untuk itu perlu amannya Anda harus menggunakan helm atau kacamata maupun hal-hal yang berkaitan dengan safety. Jangan sampai serpihan besinya nanti mengenai bagian permukaan wajah, mata, itu sangat bahaya. Jadi harus diutamakan keselamatan dalam bekerja. Kita lihat hasil gerinda pada bagian plat. Platnya sudah jatuh dari sini, dan nanti bagian yang telah kita gerinda ini jika kurang lurus ataupun kurang rapi, nanti akan kita lebih haluskan lagi, bersihkan dengan menggunakan alat kikir ya. Oke, saya akan lanjutkan kepada bagian ini, dan ini contoh hasil gerinda kita untuk melubangi tempat melekatnya modul. Oke, saya akan lanjut ke bagian selanjutnya ya. Oke, sahabat Adrini, hasil dari proses menggerinda dan ngebor, kita lihat di bagian plat ini sudah lengkap untuk posisi pemasangan komponen atau bahan-bahan yang terletak di bagian atau area front panel. Nah, sekarang kita akan masang satu demi satu dari setiap titik yang sudah kita bor tadi, yang sudah kita gerinda, sesuai dengan posisi yang kita rancang, desain, tentu dengan memperhatikan fungsi dan estetika. Nah, pertama kita akan melekatkan pada bagian atas terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan pilot lampnya. Di sini pilot lampnya nanti berfungsi untuk indikator jika arus sudah ngalir ke beban. Nah, ini pas ya, lubangnya sudah kita set sedemikian rupa. Kemudian nanti ada pilot lamp warna hijau. Ini menandakan bahwa indikator untuk nyala pilot lamp ini adalah PLN sedang on, atau arus dari PLN, sumbernya nanti dari PLN. Kemudian yang berikutnya adalah warna merah. Pilot lamp warna merah ini sebagai indikator jika arus yang dialirkan adalah dari genset. Nah, 3 pilot lamp ini mewakili nanti indikator-indikator pada bagian masing-masing. Selanjutnya kita akan pasang voltmeter. Ini voltmeter di lubang. Saya menempatkannya di posisi paling awal. Nah, di bagian sudut ini kita letakkan pengunciannya. Kemudian kita akan pasang murnya. Oke, kita lihat sudah terpasang antara indikator sama meter. Selanjutnya masih ada beberapa komponen di bawahnya. Yang tengah ini saya desain posisinya adalah untuk emergency stop. Oke, saya akan pasang emergency stop. Caranya kita putar ini, terus murnya kita putar dan kita masukkan dari dalam. Oke, pas ya. Nah, sebenarnya ini ada karetnya, bisa pakai pelapis pada bagian luar. Ini lebih bagus lagi jika kita ada beberapa karetnya. Nah, oops, awas jatuh. Nah, ini karetnya kita pasang kembali. Pasang kembali, 1 atau 2. Oke, kita putar supaya karetnya masuk, dan kemudian kita kunci dengan menggunakan murnya, mur plastik ini. Kelihatan ya, putar. Nanti sebentar kita akan posisikan dengan baik. Kemudian pasang kembali tombol merahnya. Oke,
Nah, emergency stopnya sudah terpasang. Selanjutnya ada 3 bagian lagi di bawah di luar modul. Terakhir nanti kita akan pasang modul. Ini kita lihat push button. Ini untuk yang merah off dan yang hijau on. Posisi awalnya seperti ini. Kita harus buka pada bagian baut ini sehingga nanti terurai seperti ini dan lepas. Yang akan kita pasang di bagian panel itu hanya pada bagian ininya saja. Nanti akan menyusul di bagian bodi-bodi yang lain saat sudah terpasang pada bagian ini, karena kita tidak akan bisa masang ini jika tidak melepas pada bagian kontaknya dan bodi yang lain. Oke, selanjutnya kita pasang. Oke, saya letakkan yang hijau untuk on di atas. Ini nanti fungsi yang hijau untuk on kontaktor pada bagian masing-masing jalur, apakah itu genset atau PLN. Nah, berikutnya juga yang merah saya akan pasang sini. Nanti di sebelah akan sama, sebelahnya juga akan sama. Entah nanti saya posisikan di sana untuk manual ATS PLN atau genset, sebaliknya di sini yang satunya. Oke, di bagian tombol-tombol slotternya sudah kita selesai memasang. Seperti ini hasilnya. Yang kedua dari terakhir sebelum modul ini ada switch selector. Switch selector ini saya harus buka dulu. Switch selector ini harus dibuka dulu bagian baut ininya. Nah, di bagian baut ini akan kita lepas. Nah, ini tahap pertama, kita lepas dulu ini. Kemudian yang kedua, bagian platnya ini harus kita lepas juga dengan cara mencongkel. Oke, saya kurang. Oke, pengaitnya kita tekan agar bisa lepas seperti ini, karena nanti baut akan masuk lewat sini. Nah, bagian switch selektornya ini harus diperhatikan. Di bagian belakang ada tanda arah panah atas, berarti itu bagian yang mengarah ke atas. Untuk peletakannya kita masukkan dari belakang seperti ini. Perhatikan arah panah ini berarti menandakan bagian atas. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, di depan itu kita akan pasang ini dengan lubang yang tadi. Perhatikan titik lubang yang sudah kita bor. Kemudian nanti bautnya akan kita kunci pakai mengunci dari sini. Nah, posisinya kita tutup kembali bagian covernya seperti ini sehingga ini sudah kuat. Dan yang terakhir kita pasang dan pastikan bisa bergerak sesuai posisi. Dan terakhir kita akan kunci kembali bautnya supaya tidak lepas gagang selektornya. Nah, oke, selesai pada bagian pemasangan switch selektor auto manual. Nah, paling terakhir adalah modul Smart Adrini yang akan kita letakkan di sini. Modulnya kebetulan yang kita gunakan adalah satu fast. Nanti kita lepas dulu covernya, kemudian kita pasang modulnya. Baik, saya posisikan dulu. Nah, setelah 4 baut ini kita lepas, seperti pada video tutorial sebelumnya, covernya kita lepas dulu. Kemudian 4 titik spacer ini akan menjadi titik penyangga nanti di bagian pintu panel. Nah, di lubang yang sudah kita buat, kita letakkan modul dari belakang dan nanti akan tampak seperti ini. Kemudian platnya atau cover, saya sebutnya cover atau base platnya ini
kita pasang. Oke, sudah masuk semua. Sepertinya posisinya perlu digeser dikit, tapi cukup untuk memperlihatkan kepada Sobat Adrini bagaimana modul ini terpasang dan semua material yang ada pada bagian front panel itu sudah buka. Baik, jadi untuk penjelasan uraian pada bagian front panel ABS IMF sampai di sini, sampai pada semua bagian material yang akan melekat di bagian depan terpasang, sehingga nanti menjadi contoh buat Sobat Adrini dalam merakit panel ABS IMF. Sampai sini untuk tutorial kali ini. Kita akan ketemu dengan video proses wiringnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami terus memberikan konten video terbaik buat Sobat Adrini. Sampai jumpa, salam anak negeri.